Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal kalam. Salatu wassalamu ala sayyidil anam Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi alladzi nurul dhalam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ridhoillah wa li syafaati Rasulillah wa li kulli niyatin as-salihah al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي ولجميع المؤمنين آمين. Bapak Ibu dan teman-teman rahimakumullah, alhamdulillah anugerah Allah yang sangat luar biasa. Pagi hari kita bangun berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Salah satu hadiah terindah dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita semuanya kaum muslimin. Bulan di mana Allah memberikan maghfirah, ampunan, melipat gandakan pahala dari semua amal soleh kita, dan bulan di mana kita bertemu dengan insyaallah Lailatul Qadar. Lailatul Qadar yang semua amal kita itu khairum min alfi syahrin, lebih baik daripada 1000 bulan. Nah, ungkapan 1000 bulan itu bisa bermakna secara letterlek memang amal kita dikalikan atau lebih baik daripada hitungan amal selama 1000 bulan. Tapi bisa juga dimaknai secara maknawi adalah tiada tertara atau tiada terkira atau tiada terhitung. Unlimited. Unlimitednya bukan unlimited paket handphone yang pakai syarat dan ketentuan berlaku. Ini yang unlimited sesungguhnya. Karena kalau Tiada orang Arab terhingga. tiada terhingga. Karena kalau orang Arab bilang 1000 itu alfun. Nah, bahasa Arab asli, terminologi Arab asli, itu angka itu paling tinggi itu alfun atau 1000. Sudah tidak ada lagi di atas 1000. Ya. Nah, maka kalau mereka bilang 1 juta, itu mereka akan mengatakan alfu alfin. 1000 1000. Diulang. Ya. Alfu alfin 1000. 1000 1000. Karena nggak ada terminologi bahasa Arab yang lebih tinggi dan lebih banyak daripada alfun. Belakangan ada million. Ya. Tapi itu kata serapan dari bahasa Inggris. Million. Ya. Kemudian diserap dalam bahasa Arab million. Ya, 1 juta. Tapi sebenarnya aslinya adalah alfu alfin. Kenapa? Karena kalimat alfun, kalimat 1000 itu adalah kata yang paling banyak, paling tinggi, paling besar dalam bahasa Arab. Maka kalau disebutkan alfu syahrin atau 1000 bulan, itu artinya tidak terhingga. Ya, pahala itu dikalikan tuh. Faktor pengalinya itu sampai tak terhingga, Bapak Ibu. Bayangkan. Ya. Maka barang siapa yang berjumpa dengan Lailatul Qadar, insya Allah hidupnya bahagia, barokah fid dini wa dunya wal akhirah. Dunia akhiratnya bahagia, damai, sejahtera. Gitu. Maka mari kita sambut ya Lailatul Qadar dengan tentu saja menyambut itu bukan dengan bikin dekorasi, menyiapkan makanan, bukan. Tapi tentu dengan semangat kita beribadah, keikhlasan kita beribadah. Salah satunya dengan ngaji. Ya, karena dengan ngaji sahalallahu lahu tariquhu ilal jannah, dimudahkan jalan kita menuju surganya Allah. Salah satunya ya mudah-mudahan kita dipertemukan dengan Lailatul Qadar dalam keadaan sehat walafiat dan semangat beribadah. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan ngaji kita. Tadabbur Al-Quran setiap hari Rabu, hari Selasa kita ngaji Tadabbur Al-Quran. Kita belajar memahami makna baik yang tersirat maupun yang tersurat di dalam ayat-ayat Al-Quran. Kita sudah sampai di surat Al-Maidah. Pagi hari ini kita akan baca dan belajar
surah Al-Maidah ayat 111. Bapak Ibu boleh baca mushaf atau aplikasi biar nggak ngantuk. Nah, masih aman ya Bapak Ibu ya? Belum wassalam kan? Jadi Ustaz. Kalau wassalam saya nanti ikut Siap. wassalam. Aman Ustaz, aman. Aman ya Bu ya? Aman. Duduk ini mah bukan tidur. Duduk sambil berdiri, sambil olahraga kecil, sambil membuka mushaf. Surah Al-Maidah ayat 111. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh awhaitu ilal hawariyin an aminu bi wa bi rasuli. Wa idh awhaitu, dan ingatlah ketika aku Allah awhaitu, ilhamkan aku, memberikan ilham ilal hawariyin, kepada para hawariyin, atau dalam konteks asal bahasanya hawariyun, menjadi hawariyin karena kemasukan huruf jar. Dalam konteks ini adalah huruf ilah. Ilah itu artinya kepada. Setiap kata isim, kata benda yang di depannya ada kalimat ilahnya, maka dia menjadi jar. Salah satu ciri jarnya, kalau tunggal itu kasroh, ya kalau jamak jadi ya dan nun, seperti dalam kasus kata yang kita baca hari ini, hawariyin. Kalau asal katanya dia hawariyun, kalau nggak kemasukan ilah. Ya. Dan ingatlah ketika aku Allah mengilhamkan, memberi ilham kepada para hawariyun. Para hawariyun itu nanti kita jelaskan lebih detail di belakang. Itu kalau kita maknai secara singkat, para pengikut setia. Para besti. Nah, zaman anak muda anak sekarang itu nyebutnya besti. Ya. Para besti, Allah memberikan ilham kepada mereka. Hawariyunnya siapa? Bestinya siapa? Bestinya dalam konteks ayat yang kita baca hari ini adalah Nabiullah Isa alaihissalam. Ya. Jadi meskipun hawariyun itu adalah terminologi yang sifatnya umum, yang bisa dipakai oleh nabi siapa saja, yang bisa dipakai oleh orang siapa saja, tetapi dalam konteks Al-Quran, hawariyun itu nempel kepada Nabiullah Isa alaihissalam. Dalam Al-Quran disebut 4 kali hawariyun. Kalau nggak percaya, cari sendiri dan hitung sendiri. Ya. Disebut 4 kali itu untuk menyebut pengikutnya Nabiullah Isa alaihissalam yang paling setia. Nah, dalam ayat ini disebutkan Allah memberikan ilham kepada hawariyun, para pengikut Nabiullah Isa alaihissalam yang paling setia. Ilhamnya apa? An aminu bi wa bi rasuli. Untuk beriman kepadaku dan untuk beriman kepada Rasulku. Nah, kalimat id awhaitu, aku ingatlah aku memberikan, ketika aku memberikan ilham ya kepada para pengikut-pengikut yang setia itu adalah mengingatkan kepada Nabiullah Isa alaihissalam. Ini poin pertama ya dari ayat ini. Dalam dua ayat sebelumnya kita membaca tentang betapa banyak anugerah Allah yang dikaruniakan kepada Nabiullah Isa alaihissalam yang menjadi mukjizat Nabi Isa. Ya, ada yang sangat ekstrim sampai bisa menghidupkan orang yang sudah mati, bisa membuat burung dari tanah liat dibentuk dan kemudian bisa terbang betulan, ada ruhnya. Ya, itu adalah karunia, anugerah-anugerah Allah yang diberikan kepada Nabi Isa alaihissalam yang jadi mukjizat beliau. Kita sudah bahas dalam 2 pertemuan terakhir. Nah, kali ini kemudian Allah juga mengingatkan, hei Isa, nikmat yang aku berikan kepadamu itu bukan hanya kamu bisa menyembuhkan orang sakit yang paling ekstrim saat itu. Dalam kasus yang kemarin kita bahas itu adalah sakit yang disebut dengan sakit kusta atau lepra, yang hari ini mungkin bisa diterjemahkan sebagai sakit yang paling parah yang belum ada obatnya. Katakanlah misalnya AIDS begitu. Itu disembuhkan oleh Nabi Isa. Bahkan kemudian orang yang sudah mati pun
Dihidupkan oleh Nabi Isa. Bahkan ketika ditantang oleh umatnya, oleh Bani Israel, ya, membuat burung hidup, itu pun bisa dibuat oleh Nabi Isa. Nah, begitu banyak anugerah Allah yang diberikan, yang dianugerahkan kepada Nabiullah Isa alaihissalam yang jadi mukjizatnya. Tapi itu saja belum cukup. Ya, masih ada banyak nikmat lain. Salah satunya adalah yang disebutkan dalam ayat 111 ini, bahwa Nabi Isa itu diberi hawariyun, pengikut-pengikut setia. Itu anugerah Allah, itu nikmat Allah yang sangat luar biasa. Dan Rasulullah, Nabi kita pernah bersabda bahwa likullin nabi hawari. Setiap nabi itu punya pengikut setianya masing-masing. Ya, meskipun nama sebagai nama generik, hawariyun itu bisa nempel kepada setiap nabi, sehingga kanjeng Nabi pun pernah bersabda begitu. Kanjeng Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah bersabda, likulin nabi hawariyun. Setiap nabi itu punya pengikut setia. Ya. Wahawari Zubair, sabda Nabi, dan hawariku adalah Zubair. Di antara pengikut setianya kanjeng Nabi adalah Zubair. Itu artinya bahwa setiap nabi punya hawari, punya pengikut setia, tapi nama spesifik hawariyun itu untuk pengikut Nabiullah Isa alaihissalam. Nah, diingatkan bahwa yang namanya nikmat Allah itu bukan hanya al-mal wal jah, hanya harta dan kemewahan, kemegahan. Ya. Tapi teman-teman setia itu juga anugerah loh. Ya, coba bayangin kalau Pak Ulun itu nggak punya teman-teman setia seperti antum semuanya. Ya. Mungkinkah saya ngaji kayak gini, pagi-pagi ngantuk-ngantuk gitu ya. Ngaji kemudian nggak ada yang dengerin, nggak ada yang ngingetin, nggak ada yang ngasih link, bikin link sendiri, ngaji-ngaji sendiri, nonton sendiri gitu. Kan nggak lucu gitu. Nah, berkahnya saya punya teman-teman soleh-solehah seperti antum semuanya, saya jadi ngaji pagi hari. Seminggu 4 kali loh, Bu, ngaji. Oh, kalau bukan karena jenengan semuanya, bukan karena jenengan pengikut saya, bukan. Gitu. Karena punya teman, punya bestie seperti antum semuanya. Nah, anugerah tuh bukan anugerah. Kalau nggak punya teman, barangkali kita tidak serajin ini kita ngaji setiap pagi. Ngaji begitu mudah, tinggal klik link saja yang disediakan oleh Mbak Alfi. Gitu ya. Bagaimana tidak anugerah kalau dengan bestie, dengan pengikut setia, dengan teman-teman setia, kita bisa menjadi lebih strong. Ya nggak? Ya, kalau ada ombak, kalau jalan sedang berkelok, licin, kalau energi lagi melemah, siapa yang menguatkan? Bestie kita. Ya, teman-teman setia kita. Ya, yang memberikan support. Apalagi itu kita loh ya. Ya, apalagi kanjeng Nabi yang tugasnya maha berat. Ya, dakwah bukan hanya tidak dibayar. Bahkan kanjeng Nabi dakwah itu diancam. Wah, dalam hunusan pedang. Ya. Ya, kalau dakwah zaman sekarang kan, ya kalau 60 juta ya berangkatlah. Kalau enggak ya enggak. Naudzubillah. Itu ada dai yang pasang tarif begitu. Saya nggak cocok. Gitu. Dakwah zaman sekarang, oh dihormati. Ya. Dimuliakan. Minum saja 5 jenis. Ya. Kalau kita pengajian kan begitu. Ustadznya itu minumnya 5 jenis. Jamaahnya cuma teh. Kadang-kadang teh tawar gitu ya. Ustadznya 5 jenis. Ada air putih, ada teh, ada kelapa muda, ada itu minum-minuman berenergi, itu saya nggak nyebut merek. Ya. 5 macam. Kapan minumnya? Oh, ini mau isi pengajian. Minumnya macam-macam. Sampai kelapa muda saja dihidangkan. Padahal mau ngaji, mau bicara gitu. Tapi begitulah ya zaman sekarang, which itu bagus ya. Sementara pada zaman Nabi, kan Nabi berdakwah itu, aduh, jangankan dikasih minuman, ya, dikasih pedang, dilempari batu, dicaci maki, dilempari kotoran unta. Tidak ada yang dibayar, ya, tidak ada yang dibayar. Nah, dalam keadaan seperti itu, maka
adanya orang-orang yang setia kepada Kanjeng Nabi, kepada para nabi, para rasul, itu adalah anugerah yang sangat luar biasa. Ya, anugerah yang sangat luar biasa. Nah, maka diingatkan oleh Allah, Isa, kamu itu bukan hanya soal bisa menghidupkan orang yang mati, bisa menyembuhkan orang yang sakit parah, bukan. Kamu diberi anugerah yang lain, yang tidak kalah pentingnya, yang tidak kalah berharganya, yaitu para hawariyun, orang-orang yang setia kepada kamu. Nah, orang-orang hawariyun ini, hawari itu al-hawar dalam bahasa Arab itu bermakna putih. Ya, putih itu ada riwayat yang menyebut memang mereka suka pakai baju putih, tapi makna yang lebih banyak disepakati karena orangnya hatinya putih. Ya, tulus ikhlas. Bu, kalau punya teman ikhlas itu enak nggak? Enak nggak? Seneng nggak? Enak, Senang, tak? senang. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Sebaliknya kalau punya teman itu yang nggak ikhlas. Nggak ikhlas itu apa? Mau berteman kalau menguntungkan, kalau punya kepentingan. Ada Kalau pamrih. ada Tidak. maunya, ya, ada maunya. Nah, kalau sudah nggak ada kepentingan menjauh, kalau tidak ada kepentingan tidak mensupport, itu teman yang tidak ikhlas. Ya. Nah, para hawari ini adalah orang-orang yang sangat ikhlas, tulus kepada kanjeng Nabiullah Isa alaihissalam. Ya, sangat tulus, sangat ikhlas mereka para pengikut setia. Dan itu karena Allah memberikan ilham, bukan karena mereka semata-mata datang lalu jatuh cinta kepada Nabi Isa, bukan. Tapi karena Allah menggerakkan. Ya, jadi kalau ada kita disenengin orang, orang dekat sama kita, orang bisa jadi bestie kita, ikhlas bersahabat dengan kita, itu Allah yang menggerakkan. Ya, jadi kalau Bunda Tri menjadi santrinya Ustazah Isti'anah gitu ya, kemudian semakin dekat, semakin akrab. Akrab itu artinya dekat tuh. Qarib itu artinya dekat. Jadi kalau sahabat karib itu artinya sahabat dekat. Nah, itu bahasa Arab. Ya. Itu bukan semata-mata karena Bunda Tri dan Ustazah Isti'anah, tapi karena Allah menggerakkan. Allafa baina qulubikum. Nah, Allah yang menggerakkan hati panjenengan semua, menggetarkan hati semua agar saling dekat, saling bersahabat. Maka kalau kita didekatkan dengan orang-orang yang baik, ditakdirkan bersahabat dengan orang yang baik, oh itu anugerah Allah, kita syukuri. Lebih bisa jadi dalam beberapa hal itu lebih berharga daripada bonus dan gaji kita, ya, daripada pendapatan kita. Karena sahabat yang tulus, ikhlas, itu akan menjadi support system yang sangat luar biasa. Ya, harus kita syukuri. Amin. Alhamdulillah. Orang baik, dimudahkan, berteman dengan orang baik itu anugerah. Nah, seperti para hawari ini diingatkan oleh Allah dalam surat Al-Maidah ayat 111. Nah, lebih dalam tentang hawari, siapakah hawari itu? Mbak riwayat menyebut ada 12 orang hawariyunya kanjeng Nabi Isa alaihissalam. Tapi secara umum itu jumlahnya tidak dipastikan berapa. Ya, tapi disebutkan sebagian riwayat menyebut ada 12 orang. Mereka adalah orang yang setia kepada Nabi Isa. Dalam 4 ayat yang disebut dalam Al-Quran tentang hawari itu, tanda-tanda hawari itu diantaranya adalah setia, beriman pada Allah dan Rasulnya. Maka disebutkan ini, amantu, ketika Allah berfirman dalam surat 11 ini, dalam ayat 11 ini, aminu bi kepada Allah, beriman kepadaku, wa bi rasuli, dan kepada Rasulku. Ciri yang pertama orang hawariyun, hawari pengikut setia Nabi Isa adalah orang-orang yang selalu beriman kepada Allah dan Rasulnya dengan apapun yang dikabarkan oleh para Rasul. Sama dengan zamannya kanjeng Nabi adalah Abu Bakar As-Siddiq misalnya. Maka dikasih gelar As-Siddiq karena selalu membenarkan. Salah satu moment of truth. Ya, salah satu moment of truth yang paling krusial adalah ketika Nabiullah kanjeng Nabi kita Muhammad SAW itu pulang dari Isra Mi'raj. Ya. Pulang dari Isra Mi'raj menceritakan tentang miracle, sebuah keajaiban ketika Nabiullah Muhammad SAW asra, diperjalankan, ya, bukan berjalan sendiri, diperjalankan. Siapa yang menjalankan? Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah sudah berkehendak, idza arada shay'an yaqulu lahu kun fayakun. Jadilah. Maka
Kanjeng Nabi diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang jaraknya ratusan ribu kilometer, kemudian diangkat bahkan ke langit ke-7 dalam waktu 1 malam. Wah, orang kafir itu senang banget mendengar berita itu. Bukan senang karena mendapatkan kabar gembira, bukan. Senang karena dapat objek untuk mengolok-olok Kanjeng Nabi, untuk mengintimidasi, untuk membuli Kanjeng Nabi. Kan gitu itu. Haters kan begitu. Ya, haters itu kalau apa yang dibenci itu mendapatkan nikmat, dia malah sedih, dia malah sakit perut. Ya. Tapi kalau orang yang dibencinya itu dapat musibah, kepleset lidahnya, berbuat salah, bahkan kalau tidak berbuat salah pun dibikin berbuat salah, gitu. Wah, itu senang mereka, senang. Ya, demikianlah ketika Kanjeng Nabi bercerita tentang Isra Mi'raj, mereka senang bukan karena beriman, tapi senang karena dapat bahan olok-olokan. Mereka olok-olok Kanjeng Nabi itu, lihat Muhammad sudah semakin gila. Ya, Muhammad sudah semakin gila. Masa dia bilang dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu dalam waktu 1 malam, mustahil. Ya, teknologi paling maju saat itu harus menempuh waktu berbulan-bulan. Itu sampai mana? Bukan hanya sampai Masjidil Aqsa, bahkan sampai ke langit ke-7. Itu Muhammad sudah gila. Di tengah mayoritas suara musyrikun Mekah mengatakan demikian, Abu Bakar As-Siddiq berdiri. Ya. Saya beriman, saya percaya kepadamu dan semua kabar yang kau bawa. Bagaimana aku tidak beriman kepadamu? Kamu itu, Anda ini sejak muda, sejak kecil itu mendapat gelar Al-Amin, orang yang dapat dipercaya. Bagaimana orang yang selama ini brandnya sangat kuat sebagai orang yang dipercaya, tiba-tiba berubah dalam waktu 1 malam? Mustahil. Nah, maka saya beriman. Ya. Maka disebut dengan As-Siddiq, orang yang selalu membenarkan. Itu sangat krusial, Bapak Ibu. Teman yang setia itu begitu. Ya. Teman yang setia itu selalu percaya dengan yang kita omongin. Nah, kalau mereka itu tidak percaya, ragu-ragu, bagaimana dia mau mensupport kita? Nah, Hawariyun itu modal pertama adalah orang-orang yang selalu percaya, beriman kepada Allah dan Rasulnya. Tidak meragukan sedikit pun. Nah, ciri Hawariyun yang berikutnya adalah dalam ayat yang lain, dalam Ali Imran, dalam beberapa 2 ayat yang lain, selain Ali Imran dan Al-Maidah ini disebutkan, mereka selalu siap untuk membela Allah, membela agama Allah. Nah, selalu berdiri, kalau dipanggil, ha'anada, ini aku yang siap membela agama Allah, membela Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, kalau kita mau jadi hawari, ya, mau jadi bestinya para nabi, pengikut setia para nabi, itu mutlak minimal beriman, selalu membenarkan, siap berjuang untuk agama Allah apa saja, termasuk dengan harta, bahkan jiwa dan raga. Nah, itu hawari. Kemudian ikhlas, ciri yang berikutnya adalah ikhlas. Semata-mata semua itu karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena faktor yang lain. Apalagi faktor manusia, bukan. Ya. Nah, itu tanda-tanda hawari. Ayo, mudah-mudahan kita berlomba-lomba jadi hawarinya para Rasul, khususnya kanjeng Nabi kita Muhammad SAW. Qalu, kemudian dilanjutkan dalam potongan ayat ini, mereka berkata, amanna, kami beriman. Nah, kami beriman. Qalu amanna. Saksikanlah bahwa kami semua beriman. Washhad, dan saksikanlah bi annana muslimun, bahwa sesungguhnya kami adalah orang-orang yang berserah diri. Muslim itu artinya berserah. Islam itu artinya berserah diri. Nah, poin yang terakhir Bapak Ibu, kenapa Hawari disebut Muslim? Bi annana muslimun. Loh, mereka kan pengikut Nabi Isa. Kok nggak disebut Nasraniyun? Atau nggak disebut Kristeniyun? Itu. Kristen itu bukan bahasa Arab. Ya. Nasara, ya, Nasraniyun. Kenapa mereka nggak disebut Nasrani? Padahal mereka pengikut setia Nabi Isa. Jadi begini, Bapak Ibu. Muslim itu bisa sama dengan Hawari tadi. Bisa sebagai nama generik, bisa sebagai nama spesifik. Nama generik itu nama umum. Ya, bahwa semua orang yang beriman itu adalah Muslim. Nah, jadi mulai dari zaman Nabi Adam sampai hari ini, semua orang yang beriman disebut dengan Muslim. Kenapa? Muslim itu artinya berserah diri. Orang yang beriman, ciri utamanya adalah berserah diri kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Seperti kita baca setiap hari
17 kali minimal pada saat kita sholat. Hanya kepada Engkaulah iyyaka. Hanya kepada Engkaulah ya Allah. Na'budu kami menyembah. Wa iyyaka nasta'in. Dan hanya kepada Allah kami mohon pertolongan. Orang yang beriman total berserah diri kepada Allah. Bukan berarti tidak ikhtiar. Total berusaha berserah diri itu artinya ikhtiar 100%. Tapi di dalam ikhtiar itu ada keyakinan, ada keimanan bahwa at the end of the day Allah lah yang menentukan segala-galanya. Aku berserah diri kepadamu ya Allah, karena Engkau adalah Tuhan kami, Engkau yang menguasai semuanya. Aku berikhtiar sesudah itu atau bersama dengan itu aku juga tawakal, menyerahkan apapun yang terbaik, itulah keputusan yang terbaik yang Engkau berikan kepada kami. Itu muslim. Agama apapun, kalau beriman kepada Allah itu muslim dalam pengertian generik. Dalam konteks inilah para Hawariyun termasuk muslim. Ya, bukan berarti KTP-nya Islam, bukan. Tetapi dalam arti bahwa mereka itu pasrah total, berserah diri kepada Allah. Menyerahkan, termasuk misalnya gini, ayo berjuang di jalan Allah ini. Ada masjid perlu dibantu, ada anak yatim perlu dibantu, ada orang miskin perlu dibantu. Waduh, ini saya THR aja, belum tentu dibayar atau tidak. Dan berserah diri kepada Allah. Nah, tidak percaya dengan Allah, bahwa Allah Maha Kaya. Ya, nah, itu bagian dari ayo berjuang. Dan jiwa dan raga, aduh takut. Allah yang menentukan kita hidup atau kita mati. Nah, itu berserah diri. Ya. Termasuk juga berserah diri adalah bekerja yang terbaik dalam versi kita. Bersama itu ada keyakinan bahwa Allah yang akan menentukan segala, yang menentukan segala. Ya, maka di dalam setiap usahanya mereka itu apa bahasa anak muda zaman sekarang? Mereka humble. Mereka humble, tidak wah ini aku. Inilah aku. Tidak. Mereka humble karena yakin bahwa Allah yang berkuasa. Allah yang maha hebat. Sedangkan kita semuanya hanyalah hambanya yang berikhtiar yang terbaik versi kita. Nah itu Hawariyun termasuk muslim dalam konteks generik seperti itu. Nah kalau terminologi khusus yang muslim adalah orang-orang yang menganut agama Islam. Jadi nanti jangan kaget. Kok ini orang Kristen disebut muslim? Ya bukan hanya Kristen ini, mbahnya Kristen. Hawariyun kan banyak Kristen kan pengikut setia nabinya, Nabi Isa alaihissalam. Tentu konteksnya adalah Nasrani zaman dulu. Mereka disebut muslim juga karena total berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, Bapak Ibu, mumpung bulan suci Ramadan, ayo kita berlomba-lomba menjadi hawari, menjadi orang yang menjadi bestinya Kanjeng Nabi. Ya, dengan apa? Betul-betul beriman dengan apapun yang diperintahkan Allah, dengan apapun yang disabdakan oleh para Rasul, sunnahnya para Rasul, kan itu bagian dari keimanan kita. Ittiba kepada Rasul, mengikuti Rasul kita, ikhlas dan siap berjuang untuk agama Allah, harta benda bahkan jiwa dan raga kita. Amin ya rabbal alamin. Demikian ngaji kita pagi hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan dan khilafan. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.